Nah, tapi cowok-cowok itu selalu bilang, jangan ajak Yofi ke rumah cewek cantik yang punya piano. Kita bisa lewat tuh katanya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan pada saat itu saya terkenal waktu di SMP SMA. Ada panggilan yang sangat melegenda di Bandung itu, saya dipanggil si Mokul. Si Mokul. Mokul dong ya. Karena saya itu kan di Bandung tuh tempatnya cukup romantis ya, dari Dago, Cimanuk, banyak tempat-tempat yang indah lah. Nah di situ saya selalu jalan kaki kemana-mana karena orang tua saya nggak pernah ngasih motor lah, apalagi beli mobil dan sebagainya. Akhirnya saya bilang, teman-teman saya sekolah ledek itu si modal dengkul, bilangnya si Mokul gitu kemana-mana. Jadi jalan kemana-mana. Tetapi pada waktu anarki Bandung kan lagi namanya demam-demamnya catatan si Boy. Catatan si Boy itu pakai mobil BMW 318 dengan tasbih di situ dan semua. Pada saat itu cewek-cewek pada itu mulai ada kecenderungan materialistis ya, mulai wah kalau cowok itu yang begini. Nah tapi cowok-cowok itu selalu bilang, jangan ajak Yofi ke rumah cewek cantik yang punya piano. Kita bisa lewat tuh katanya. Padahal saya nggak pernah maksud apa-apa kalau main piano. Kadang sudah main piano, akhirnya jadi dekat, punya banyak sahabat. Jadi teman-teman itu yang pada waktu itu yang berada pada saat itu bilang, gak usah ajak Yofi, kacau nih, anak mungkin kacau nih udah gitu. Nah itu jadi juga cerita-cerita yang lucu di Bandung. Kadang-kadang saya itu kadang-kadang buat kata-kata saya itu selalu diminta tolong sama temen, Yof gue mau nyatain, mau nembak, ini masalahnya gimana gini, saya buatin kata-katanya, mereka nyatain dulu gitu. Jadi ketika Dilan itu ada, saya udah jalan 80 ya begitu gitu. Misalnya ada cerita lucu waktu dulu salah satu teman saya bilang, oh aduh saya bersaing nih sama cowok, tapi gimana caranya saya nggak menjatuhkan cowok itu gitu. Gini caranya, ini kata-katanya ini cukup lucu. Jadi ada dua cowok yang bersaing untuk satu cewek. Kamu bilang gini aja, aku tahu ada dua yang mencintaimu. Aku dan hatiku. Jadi kamu tidak masuk hitungan lawannya. Kamu tidak melukai sahabat kamu, tapi kamu punya perasaan yang tinggi dan confidence. Jadi itu hal itu seru gitu. Keren banget loh. Dan itu dibuat pas lagi masa-masa SMA. Terus ketika zaman dulu di Bandung itu kan banyak angkot. Angkot itu kan kita kemana-mana kalau misalnya kita naik angkot dia bareng-bareng sama teman-teman. Saya tanya sama teman-teman saya, kamu tahu nggak bedanya angkot sama kekasih sejati? Terus bingung. Kalau angkot jauh dekat harganya sama. Kalau kekasih sejati jauh dekat rindunya sama. Ya itu hal yang lucu di antara hal yang inspiratif yang lucu yang selalu menjadi kenangan saya. Dan saya nggak tahu sejak saya menulis kata-kata seperti itu, lagu saya menjadi punya kekuatan dengan kata-kata yang nampaknya biasa-biasa, kata-kata yang dilakukan dengan pola komunikasi sederhana, tidak berlebihan kata-kata puitisnya, tapi mungkin lebih dalam. Dan akhirnya kata-kata konsep awal itu membawa saya sampai saat ini, sampai zamannya Tulus, zamannya Raisa. Sepertinya lagu-lagu saya in saja, tidak membawa semangat zaman. Beda kan ketika saya lahir, ternyata ada teman-teman saya yang buat senior-senior buat kata-kata lagu tuh, kata-katanya sangat indah, puitis. Tapi kalau kita dengarkan sekarang, zaman 80-an banget ya, 90-an. Nah, kalau lagu saya mau bawain lagu cantik sekarang, ada di tahu dibawain Ran, mantan Rina dibawain Raisa, tidak ada beda rasanya. Nah itu keberuntungan saya membuat lagu saya bisa lintas generasi tanpa terasa jeda yang atau gap yang terlalu jauh dengan kata-katanya sangat sederhana, sangat personal dan gue banget gitu. Kan. Dan di lintas zaman, lintas generasi pun juga bisa menikmati. Kalaupun ada kata-kata yang saya umpetin bentuknya puitis, itu di satu tikungan atau itu saya simpan kata-kata yang indah itu, tapi juga dengan harmoni yang pas. Saya juga kadang-kadang suka bingung ya, lagu-lagunya saya itu dari mulai orang menyatakan cinta, cinta yang tidak berbalas, lalu sampai tunangan, sampai menikah, sampai udahan lagi, ada mantan, sampai ada referensi, bingung. Yof, kok lagu-lagu itu begitu banyak, karena memang cinta ini bisa dilihat angle dari satu masalah, bisa lihat dari atas, bawah, samping, kiri, kanan dengan cara yang indah. Dan itu memang semua itu bisa terjadi tanpa satu yang berlebihan. Referensi harus banyak. Kita harus baca buku, kita harus dapat mengetahui ilmu musik dengan baik. Tapi pada proses berkaryanya, ada yang di hati aja harus kita tulis tanpa berlebihan. Itulah menjadi kekuatannya sebenarnya. Kadang-kadang musik itu yang lucu begini, ketika kamu arogan, ketika kamu ingin menunjukkan kejagoan kamu dalam bermusik, yang adalah musik yang arogan saja, tapi tidak akan berkesan. Misalnya gini contohnya,
Ada lagunya Mas Krisya yang dinyanyikan dengan indah, simple tapi mengena cinta. Taranana bagi hatimu yang ini ya, bagus ya. Iya. Lalu ada sekelompok penyanyi yang dari festival misalnya, dari reality show tertentu, Iya. dia nyanyi 10 orang. Semuanya ingin menunjukkan kemana? Cinta, kemana gitu. Kemana-mana tuh ingin tunjukkan bahwa si ini jago ini. Akhirnya orang tidak akan mendengar lagu itu. Iya. Karena musik yang arogan, hasilnya akan arogan. Iya. Walaupun itu tidak diniati ya. Gue nggak ingin, cuma ingin menunjukkan bedanya dengan ini. Tapi sebenarnya warna suara saja itu sudah perbedaan yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan pada kita. Tinggal kita memberikan sentuhan di mana perlu improvisasi, di mana yang tidak. Oke. Ada orang yang hebat memberikan improvisasi tapi memang lahir dari hati seperti Brian McKnight. Iya. Tapi tidak diniatin. Itu memang lagunya Waserana. Dia nyanyikan ada improvisasi betul. Tapi lahir dari hati nggak. Nih gue di sini gue tunjukin gini nih. Gue ini biar gue kelihatan jago. Nah itu bahayanya di musik. Iya. That's why orang yang pinter-pinter bernyanyi kadang-kadang frustrasi. Kenapa ya? Penyanyi yang nampaknya biasa begitu populer, kok dia enggak? Karena kamu ingin menunjukkan kamu. Padahal itu bisa di panggung. Oke. Sesuatu yang direkam, bersisa lama, tidak ingin, orang kadang cenderung nggak ingin muter ulang-ulang ketika ada sesuatu yang misi yang kadang-kadang tidak terlalu tulus, tidak sesuai dengan liriknya. Itulah musik. Dan itu kerasa ya, maksudnya sebagai orang awam yang mendengar sebuah musik pasti kerasa ini. Mungkin sebenarnya. orang awam tidak akan tahu ini kenapa ya, tapi secara tidak langsung dia nggak muter-muter lagu itu lagi tuh. Iya. Emang keren tapi ya udah keren aja gitu. Tetapi ada orang yang begitu mendengar lagu ini, kenapa lagu ini meracuni saya ya? Itu biasanya nempel. Ada dua macam nih. Ada yang gimmick, dibuat lucu-lucuan, dibuat plesetan, tapi biasanya tidak evergreen, tidak bertahan lama juga. Begitu ada hype-nya tinggi ya, plesetan-plesetan itu lucu. Tapi setelah sesuatu yang viral tapi tidak konseptual, tidak sesuatu yang ada dari hati, biasanya lewat begitu saja. Tapi emang bener sih yang kayak Mas Yofi bilang, justru dari kata-kata yang sederhana, dari alunan melodi yang keluar dari hati dan dinyanyikan juga bukan untuk menunjukkan arogansi. Ini loh saya bisa seperti ini loh, saya bisa falsetto lah, style seperti ini. Justru itu yang lebih mengena di hati ya. Betul, begitu juga dalam ilmu apapun sebenarnya. Kalau aku melihat bahwa public speaking dan sebagainya, kita memang harus punya ilmunya harus tinggi. Tetapi ketika kita melakukan praktek, kita berbicara pada orang banyak, tentu ketika kita punya niatan tertentu yang menjadi misi kita, biasanya nggak sampai pesannya. Tapi kalau misalnya ketika kita bicara apa yang kita menjadi referensi kita tepat dengan yang kita bahas, biasanya orang akan menerima dengan senang dan terbawa pulang. Dia akan ingat. Tetapi kalau kita mengumpulkan istilah-istilah yang rumit, tampak terlihat pandai, nggak jadi apa-apa juga tuh biasanya tuh. Yang aku alami ya, dan itu di semua disiplin ilmu ada hal-hal yang membawa kekuatan ketulusan, itu penting. Tetapi untuk menjadi tulus yang tidak dangkal adalah kita harus memperkaya referensi kita dalam bidang apapun. Oke, termasuk juga musik, termasuk juga public Pastinya. speaking, termasuk juga apapun Semua. juga ilmunya. Betul. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.